Halo, selamat sore Headline semuanya. Kembali lagi bersama saya Lutfianto Febri Handoko di acara Satu Hati, Hatinya Kita Semua. Nah, sore hari ini nih spesial banget nih Headline semuanya, di mana kita berbicara untuk hal-hal yang cukup dalam ya, yang cukup deep talk nih kalau kata anak Jaksel gitu ya. Kita akan berbicara, talk show kita sore hari ini adalah Forgive Not Forget. Haruskah aku memaafkan? Ini cukup dalam sekali karena saya rasa setiap kita pasti punya cerita-cerita entah dengan saudara, dengan ex kita gitu ya, atau dengan bestie atau siapapun itu yang mungkin pernah cukup menyakiti hati kita, tapi ada di satu titik kita dihadapkan apakah kita harus memaafkan atau cukup atau bisa sampai melupakan gitu ya. Cuma kadang ini cukup dalam banget nih headline semuanya. Dan seperti biasa kita nggak sendirian, kita bersama dengan narasumber-narasumber kita untuk berbagi cerita dan semoga ini juga menjadi perwakilan ya suara hati dari para headline semuanya. Oke, seperti biasa untuk acara hari ini kita didukung oleh Aku Pintar di sini diwakili oleh Kak Dewi Firda Yuniar. Halo, selamat sore, Kak Dewi. Halo Kak Febri, selamat sore. Ini panggilannya Halo siapa? Kak dia. Dewi, Firda, atau Yuniar nih? Dewi aja Kak. Dewi. Mm-mm. Dewi sekarang apa nih aktiviti sehari-harinya? Kuliah, kuliah. Oh, Udah masih semester akhir Kak. semester akhir. Mm-mm. Di kampus mana, Dewi? Di Universitas Nurul Jadi, Oh, Probolinggo. Probolinggo. Untuk jurusan Mm. apa? Pendidikan Matematika. Wah, berat ini gitu ya. Berbicara tentang hati, tapi ya dari sisi matematika. Apakah ada nanti logikanya? Apakah nanti akan bersambung gitu ya? Dan seperti biasa kita juga didukung oleh Personal Growth, Counseling and People Development, ada Nima D. Diah Ayu MPSI Psikolog Klinis. Selamat sore Kak Diah Ayu. Selamat sore. Ini panggilannya Kak Diah aja ya atau Kak Ayu? Ayu, panggilannya Ayu. Kak Ayu. Eh, Fresh banget nih Kak Ayu sore hari ini. Sepertinya udah siap ya buat sharing-sharing untuk tema kita hari ini. Siap-siap. Kita ngobrol-ngobrol seru sore ini. Oke, thank you banget, Kak Ayu. Nah, kita berbicara kembali lagi ya, forgive but not forget. Itu istilah yang sangat umum ya, yang kita rasakan. Kita pernah mungkin merasakan kesedihan, kekecewaan atas suatu hubungan mungkin atau sesuatu status atau apapun itu, akhirnya mungkin dikhianati atau seperti apa, akhirnya menimbulkan sakit hati gitu. Dan kadang sakit hati ini levelnya, kalau cabai kan ada levelnya, level 1 sampai level 100 itu ya, ini kita kadang nggak tahu nih, dalamnya sampai dalam banget. Bahkan kadang setiap ketemu orangnya atau mungkin kelihatan status di timeline aja udah kepikiran lagi, oh ini dulu yang seperti ini, seperti ini. Nah, kalau Dewi pernah nggak merasakan sakit hati yang cukup dalam gitu? Ini Hmm. bebas ya, entah dalam hubungan, hubungan pertemanan, percintaan mungkin, atau apapun itu. Pernah Kak. Ya sama kayak Kak Febri tadi bilang, ketemu orangnya, bahkan ngelihat namanya di jalan aja udah langsung kayak deket gitu loh. Pernah waktu ya setelah lulus SMA ini sih. Apa ini, teman atau ex atau Hmm, kalau yang teman itu ada dua sih kayak yang pertama dulu kalau teman pernah kayak ada problem sedikit gitu jadi ya kayak debat gitu terus jadinya ya udah mau nggak mau dimaafin karena kita harus berdamai sama diri kita sendiri jadi ya harus dimaafin biar nggak jadi kepikiran dan mental kita nggak rusak gitu loh menurut aku kayak gitu. kalau yang satunya tadi kan dua ya. Yang satunya ini siapa nih? Mantan atau Yang satunya lagi teman dekat. teman dekat? Teman dan teman Hmm, dekat. Oke. ya ada kayak gangguan gitu lah kak, gangguan orang lain. Nah terus ya karena terlalu sakit hati, jadinya sampai sekarang tuh masih itu sih masih eh, apa ya kayak masih kepikiran gitu. Ngelihat namanya di jalan aja kayak di truk, terus di kafe-kafe gitu kalau ada namanya ya kak ya. Itu masih kepikiran.
Nah, menurut Kak Ayu itu normal nggak sih kayak gitu? Terus cara maafinnya itu kayak gimana? Yang biar tenang gitu. Ini langsung dijawab aja nih. Silahkan boleh Kak Ayu, kita santai aja mah kita sore hari ini. Oke. Panggilannya siapa? Dewi ya? Ya, Dewi. Kak Dewi. Dewi. Oke, Dewi sebelumnya salam kenal ya. Nah, Ini Kak. gini, untuk bisa kita mengatasi itu ya, misalnya deal sama situasi itu, tentunya saya sebagai psikolog perlu tahu permasalahan detailnya seperti apa. Tapi karena nggak tahu, saya akan ngomong secara umum ya, gitu. Bagaimana cara kita bisa deal gitu. Nah, langkah pertama biasanya adalah kita perlu untuk validasi dulu nih emosi kita apa sih sama orang ini gitu. Apakah kita ngerasa marah, kesal, kecewa gitu. Kita harus bisa validasi dulu emosinya. Dan kita, validasi itu artinya adalah bukan hanya menamai emosinya aja, tapi kita juga perlu tahu alasannya atau kenapa nih kita muncul emosi ini gitu. Oh, saya marah nih misalnya karena saya merasa dihianati misalnya. Saya marah karena saya dibohongi gitu. Jadi identifikasi dan validasi itu tidak hanya menamai aja emosinya apa, tapi kita juga harus tahu alasan dibalik emosi itu apa. Nah, setelah itu baru kita bisa memproses tuh dari situ. Kita nggak boleh mendenial emosinya gitu. Kadang kayak misalnya kita berusaha untuk baik-baik aja, kita berusaha untuk stay strong, padahal di dalam hati masih berdarah-darah, luka-luka, tapi di depan orang lain kita pengen kelihatan kuat gitu. Nah, ini yang harus kita hindarin juga. Kita nggak boleh denial sama emosi yang kita rasain. Kalau sedih ya bilang sedih, kalau marah ya bilang marah gitu. Itu adalah sebenarnya salah satu cara untuk kita memproses juga emosi kita seperti apa. Kita harus jujur sama emosinya. Karena semakin mendenial, semakin kita denial, semakin kita tolak emosinya, akan semakin kuat emosi itu datang. Jadi dengan kita jujur gitu ya akan emosi yang kita rasakan, ya kita sebenarnya adalah untuk merilis juga emosinya. Jadi setiap kita jujur, ketika kita jujur sedikit demi sedikit perasaan itu akan terilis gitu. Nah mungkin along the way gitu ya kita akan semakin paham nih emosi ini gitu. Mungkin lama-lama kita akan lebih objektif dalam menilainya, kayak oh ya udah toh sekarang udah berlalu gitu misalnya. Sekarang saya udah bahagia sama jalan saya yang sekarang gitu, udah nggak masalah gitu. Nah di situ kita tahu kalau kita sudah bisa menerima keadaan itu. Gitu. Karena untuk memaafkan gitu ya, bukan berarti kita melupakan gitu. Tapi ya anggaplah ketika kita memaafkan atau menerima suatu kejadian menyakitkan terjadi sama kita dulu, ketika kita mengingat memori itu udah nggak ada emosi yang menggebu-gebu. Yang ada ya udah hanya memori aja, nggak ada emosi marahnya tidak semenggebu-gebu dulu, sedihnya nggak semenggebu-gebu dulu. It's just memories gitu. Ketika kita ngingat dan di situ kita tahu bahwa kita, oh saya sudah menerima nih, saya sudah bisa deal sama masa lalu tersebut. Gitu. Jadi intinya adalah kita perlu untuk beri diri kita space, tempat untuk sendiri untuk bisa memproses semua emosinya. Nikmatin prosesnya, nikmatin setiap emosinya, gitu. Gimana Dewi, udah kejawab belum? Atau sebenarnya ya oke, secara teoretikal mungkin dapat lah, tapi kadang di prakteknya susah gitu ya. Gimana kalau Dewi? Ya, kalau kalau emang kayak gitu, terus kalau durasinya itu lama kayak gitu apa nggak Kak? Misalkan kayak buat memaafkan, buat melupain itu lama gitu sampai berbulan-bulan bahkan sampai setahun kayak gitu normal atau gimana? Normal. Setiap orang punya waktunya masing-masing untuk bisa healing gitu ya. Ada yang waktunya sebentar, ada yang waktunya lama gitu. Dan kita nggak harus memaksakan diri kita untuk pokoknya dalam 3 bulan nih saya harus ini gitu. Nggak bisa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita udah misalnya firm gitu ya untuk saya mau letting go nih, saya mau memaafkan. Biasanya mungkin ada beberapa orang yang saya set waktu, mungkin waktu untuk sebulan 2 bulan saya mau larut sama emosi, setelah itu saya akan fokus move on gitu misalnya, menerima gitu.
Ada yang seperti itu, tapi ada orang yang nggak bisa dipaksain juga kan. Ada orang yang memang dia terlalu terorientasinya pada emosinya gitu. Itu nggak apa-apa juga, nggak salah. Cuman kita perlu tahu pasti ada resiko-resikonya ya. Apa namanya, di dalam prosesnya, perjalanannya, mungkin kita akan mendapatkan luka baru gitu. Itu akan lebih sulit lagi nanti untuk, bukan sulit sih, mungkin lebih challenge lagi untuk bisa menyembuhkannya gitu. Tapi ya itu perlu kita laluin gitu. Oke, ini cukup dalam ya Kak Dia ya, di mana ini sudah join nih sama kita Kak Yohana. Oke, masih connected to audio. Halo, sore Kak Yohana. Selamat sore. Oke, sore ini nih udah kita bersama dengan narsum yang kece-kece nih, Kak Yo dari... Selamat sore semuanya. Selamat sore Heartline. Mulai kayu. Sorry Kak. Oke, tema kita apa hari ini Kak Febri? Tema kita hari ini adalah forgive but not forget. Haruskah aku memaafkan? Oke, berbicara memaafkan ini sesuatu hal yang nggak mudah ya Kak Febri. Kadang-kadang mudah dibicara tapi susah dilakukan. Itu sering terjadi ya, kayak ya dalam hubungan pertemanan, pekerjaan, keluarga, itu sering banget terjadi. Bahkan mungkin terhadap diri sendiri. Oke. Terhadap diri sendiri, seperti apa tuh, Kak Ayu? Misalnya gitu ya, ini kita bisa jawab oleh Kak Diah Ayu tentunya yang pakarnya. Seperti apa? Saya tidak mau terpancing ya sore hari ini ya. Seperti apa sih Kak Dia? Karena sering sekali sebetulnya kita berbicara maaf. Oke, saya maafin tetapi mudah. Kalau kita berbicara maaf biasanya berbicara terhadap lawan kita ya. Tetapi juga ternyata sebetulnya kita juga susah memaafkan untuk diri kita sendiri. Boleh kasih contoh beberapanya Kak Dia? Oke, memaafkan diri sendiri gitu. Kalau kita ngomongin soal maaf, berarti ini related sama mungkin kesalahan yang telah terjadi gitu ya. Kalau untuk diri sendiri berarti kita merasa kita sudah melakukan sesuatu yang salah. Mungkin kita memilih pilihan yang salah gitu ya. Mungkin kita melakukan sesuatu yang menurut kita jahat sama orang lain gitu. Sehingga kita merasa buruk dan sulit untuk memaafkan diri sendiri gitu. Nah, untuk memaafkan diri sendiri sebenarnya kalau udah kata maaf, emang kayak kata Kak Iyo tadi ya, sulit gitu. Maaf mau itu related sama diri sendiri ataupun orang lain, karena prosesnya menyakitkan gitu, dan tidak sesimpel teori atau ngomong gitu. Tapi once kita mau, kita acknowledge kita salah dan kita mau berubah akan hal itu, nggak ada yang nggak mungkin. Kita bisa memaafkan, asal dari awal kita udah acknowledge nih, oh saya salah, saya melakukan suatu kesalahan di masa lalu, saya salah memilih, menurut saya jahat sama orang, ya sudah gitu. Saya akan acknowledge itu, saya akan menerima itu, dan saya ingin ke depannya menjadi lebih baik lagi. Jadi emang start awalnya perlu untuk dikuatin dulu nih, harus firm dulu gitu. Dan untuk langkah awalnya itu adalah acknowledge dulu kesalahannya kita apa, emosi kita apa gitu. Baru kita bisa melangkah ke yang lebih lanjut lagi gitu. Kalau dari awal aja kita nggak ngeh gitu ya, kita nggak acknowledge sama emosi kita, sama situasi kita, ya bagaimana kita bisa maju langkah ke depan gitu. Jadi langkah awalnya penting banget nih. Oke, so jadi memaafkan itu bukan hanya sebatas ke lawan ya, ke orang lain, tapi juga bisa ke diri sendiri. Ini aku ada satu contoh juga sih, beberapa teman kayak waktu masih sekolah gitu ya, kayak waktu mau naik ke kampus itu kan mungkin dia nyantai-nyantai gitu. Nah, dia ngerasa bersalahnya itu setelahnya gitu. Harusnya gitu ya, harusnya tuh aku bisa berjuang, aku bisa masuk kampus ini nih, kampus jurusan ini kayak gitu. Hal seperti itu apa juga termasuk dalam konteks memaafkan diri sendiri nih, Kak Ayu? Bisa jadi. Berarti itu kan dia menyadari bahwa dia melakukan pilihan yang salah gitu, dia melakukan kesalahan gitu, salah milih kampus. Kemudian bagaimana? Maksudnya gini, setelah kita menyadari itu kita punya pilihan kan ya, kita selalu punya pilihan untuk selanjutnya kita akan memilih langkah yang mana. Apakah dia merasa bersalah gitu ya, udah santai-santai, udah salah milih jurusan gitu, terus
ya udah dia harus sama rasa bersalahnya doang, dia nggak bisa untuk lanjutin misalnya studinya atau segala macam, atau ya dia oke, saya salah tapi saya punya tanggung jawab nih gitu, saya udah keburu nyemplung dan saya harus selesaiin tanggung jawab saya nih. Perasaan salah saya misalnya akan saya bayar dengan menyelesaikan misalnya studi saya lebih serius sama studi saya. Berbicara salah kepada diri sendiri itu mungkin lebih kepada kalau saya lihatlah dari bagaimana kita menyadari, tetapi seringkali menyalahkan diri sendiri ini kan untuk kesalahan yang dilakukan, tetapi juga banyak orang-orang yang terjebak oleh kesalahan yang dia tidak lakukan dan dia menyalahkan diri sendiri. Mungkin contoh misalnya gitu ya, anak-anak yang berada di dalam lingkungan orang tua yang tidak baik atau orang tua yang tidak harmonis atau orang tua yang berpisah gitu ya. Di mana anak-anak ini sering sekali menyalahkan dirinya padahal belum tentu kepada diri sendiri. Nah, dalam kasus ini gitu ya, apa sih yang dia Ayu rasakan gitu loh. Kenapa seseorang anak tidak pandang usia bahkan ya, bahkan sudah seusia tua mungkin seumur saya pun sering terjadi perasaan-perasaan atau pernyataan-pernyataan yang it has to be nggak begini karena saya yang gitu loh. Jadi it's always like blame yourself, salahin diri kamu sendiri gitu lah. Apakah ini merupakan perjalanan seseorang dalam pembentukannya gitu ya, dalam pembentukan karakternya terhadap kehidupannya baik dari lingkungan orang tua atau lingkungan teman-teman, atau memang peristiwa itu yang membentuk dia seperti menyalahkan dirinya. Ini agak sedikit dalam ke arah sini dulu ya sebelum kita berbicara dengan Dewi Frida Yuniar nanti tentang kesalahan yang lainnya ya. Silakan Kak. Oke. Kalau kita bicara tentang perkembangan karakter atau kepribadian suatu anak gitu ya, seorang anak maksudnya, ini emang dimulai dari awal banget kehidupan dia gitu. Bahkan sejak ketika ibunya mengandung gitu. Apakah ibunya menerima atau tidak anak ini gitu ya. Kalau misalnya ibunya ketika mengandung dia banyak sedih, banyak murung gitu ya, kemungkinan anaknya tumbuh menjadi seorang yang lebih tertutup misalnya. Nah, kemudian ini nggak akan terbentuk lagi ketika dia lahir. Bagaimana nih sekitarnya? Tentunya yang paling awal adalah keluarga intinya ya, ayah, ibu atau kakak adik kandungnya. Di sini dia akan kebentuk juga. Dia akan melihat bagaimana orang tuanya berinteraksi gitu ya. Bagaimana sekitarnya itu berkomunikasi, berinteraksi segala macam. Ini ketika anak gitu. Kemudian saat remaja, ya teman-teman yang akan lebih berpengaruh sama dia. Jadi ketika misalnya dia memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan nih gitu ya, orang tuanya berpisah ketika dia kecil gitu ya, dia nggak punya role model yang baik gitu. Tapi kemudian di lingkungan pertemanannya dia punya support system yang bagus nih, teman-temannya bisa memberikan dukungan yang positif, bisa memberikan mungkin kebutuhan yang tidak dia dapatkan misalnya dari orang tuanya, walaupun mungkin berbeda ya, tapi mungkin dia tetap dapat perhatian, dapat dukungan, dapat support, teman-temannya selalu ada buat dia gitu. Mungkin akan lebih mudah bagi dia untuk bisa ketika menghadapi suatu kesulitan. Resiliensinya mungkin akan lebih bagus karena dia punya support system. Tapi kalau misalnya di keluarganya dia nggak ada dapat dukungan yang positif, kemudian lingkungan pertemanannya juga nggak ada gitu ya, itu akan lebih sulit bagi dia untuk bisa menerima hal-hal yang mungkin menyulitkan buat dia di masa depan. Mungkin daya resiliensinya akan lebih rendah dibandingkan orang yang punya support system yang bagus gitu. Karena tertutup apapun manusia gitu ya, dia tetap membutuhkan support system. Tetap perlu dukungan yang positif dari di sekitarnya gitu. Jadi ini juga bisa mempengaruhi resiliensinya dia. Resiliensi artinya adalah bagaimana kita bisa coping sama masalah yang kita hadapi, bagaimana kita bisa menerima dan bouncing back lagi ketika ada masalah gitu. Jadi nggak terlarut sama mungkin kesalahan dia, kondisi dia, segala macam gitu. I see. Dan kalau kita lihat di kenyataannya sekarang ya Kak Ayu ya, banyak loh anak-anak yang dia nggak punya teman gitu ya. Walaupun teman di kelasnya banyak ya, tapi dalam artian teman untuk curhat, teman untuk bestie lah kalau zaman sekarang ngomongnya kayak gitu. Itu nggak ada kayak gitu. Nah,
seperti itu nanti dampaknya ke mental ada nggak ya kayak? Mungkin apa malah jadi pemurung atau seperti apa gitu? Sedikit banyak tentunya ada ya, tapi kita perlu perhatikan lagi ada banyak banget faktor yang mempengaruhi seseorang gitu. Selain support system, sekarang kan yang banyak banget yang lagi rame adalah semuanya serba online gitu ya. Semua bisa kita akses, semua bisa kita lihat secara online. Kalau misalnya kita memilih suatu tontonan atau apalah idol gitu misalnya yang positif gitu ya, kita bisa kok juga mendapatkan apa namanya suatu sifat yang positif, pandangan yang positif gitu, walaupun mungkin nggak ada yang apa namanya sekitarnya kurang mendukung, kurang oke gitu support systemnya. Tapi kalau misalnya dari hal-hal lain gitu ya, dia bisa dapetin yang positif. Misalnya sesimpel kayak dia punya hobi nih, hobinya adalah menggambar. Setiap dia ngerasa sedih, setiap dia ngerasa tertekan, dia gambar gitu ya, dan itu ngerasa lega, itu akan bikin dia lebih kuat juga gitu. Itu akan bikin dia lebih tenang gitu, lebih stabil gitu. Jadi ada banyak banget faktor sebenarnya, dan kita nggak bisa pukul rata, overgeneralisasi. Semua orang ya mungkin punya faktor yang sama untuk bisa membuat dia lebih firm gitu. Enggak. Tiap orang punya caranya masing-masing untuk bisa menerima kesulitannya, untuk bisa menerima keadaannya, untuk bisa memaafkan mungkin semua hal-hal buruk yang terjadi sama dia gitu. Jadi beragam banget caranya gitu. Bahkan saya pernah ketemu sama klien, salah satu klien saya ya, dia anggaplah kita anggap punya pengalaman yang tidak menyenangkan selama hidupnya. Support sistemnya pun mungkin terbatas gitu. Tapi dia suka sama Suga BTS nih gitu. Dia melihat si Suga BTS ini punya apa namanya kesulitan yang sama dia. Dia juga si Suga BTS ini struggle sama kesehatan mentalnya juga. Tapi dia melihat bagaimana si Suga ini akhirnya bisa keluar dari situ, bisa mengatasi mentalnya dengan menulis lagu apa segala macam dan menghasilkan karya gitu. Jadi dia melihat itu gitu sebagai sesuatu yang positif. Di situ ngebantu dia untuk bisa lebih menerima keadaannya gitu ya, bisa apa namanya lebih positif lagi dalam melihat sekitarnya gitu. Jadi beragam banget faktornya nih yang bisa mempengaruhi bagaimana kita overcome kalau misalnya kita ketemu kesulitan gitu. I see. Nah, berbicara BTS, saya mau kenalan dulu tadi mungkin sedikit terlambat. Dewi Frida Yuniar panggilannya apakah dan dari daerah mana? Panggilannya Dewi aja Kak, dari Probolinggo. Probolinggo ini tadi kan dengerin ya pembicaraan yang cukup serius soal about sorry gitu ya. Ada kalimat I forgive but I not forget gitu ya. Saya memaafkan tetapi saya tetap mengingat gitu. Posisinya Dewi saat ini kuliah kah? Kuliah semester akhir. Wih, sebentar lagi selesai. Semoga lancar ya skripsinya dan Amin. jadi guru. Ambil jurusan apa? Pendidikan matematika. Wih, ini berat nanti nih, berat gak sama nanti temenan sama Kak Ivan Kabul ya, yang guru apa artis tapi dosen. Oke, mendengar perjalanan pembicaraan dari tadi itu ya, pasti dong ada satu dua yang menyentil di dalam apa ya peristiwa kehidupan Dewi sendiri gitu loh. Kira-kira boleh nggak sih share apa yang Dewi rasakan atau apa yang pernah didapatkan? Mungkinkah ada korelasinya dengan apa yang kita bicarakan? Silakan Dewi. Kalau aku itu pernah Kak sama pacar nih, terus ada perempuan yang kayak ya bisa dibilang temannya dia, mungkin karena sering bareng makanya dekat. Nah, tapi aku bukan kecewa itu sih, cuman kecewanya ke teman aku yang temannya dia juga, temanku sama teman dia juga. Nah, temanku ini cewek ya, nah itu kayak ngedukung gitu loh Kak, ngedukung mereka buat jadi gitu. Padahal kan udah tahu kalau punya pacar aku, ya itu sih kayak kecewa sampai sekarang. Nomornya aja sampai aku hapus di WhatsApp, jadi biar udah nggak hubungan lagi, udah nggak ngeliat story-storynya lagi gitu loh. Jadi di Instagramnya juga aku unfollow, tapi nggak aku blok sih, aku unfollow aja biar nggak ngeliat lagi aja sih alasannya.
sesakit itu Sih. soalnya. Sebetulnya berdampak berat ya, Mm-mm. berdampak berat sekali ya. Ya udah sampai berhari-hari nggak waktu itu mau makan, cuman susah gitu gara-gara masalah itu Kak. Waktu itu nangis aja cuman bisanya di kamar. Cuman ya nangisnya nggak bisa apa ya, takut ketahuan sama ibu gitu loh Kak. Jadi nangisnya diem-diem. Hmm. Aku kayak gitu sih kalau di rumah, soalnya nggak enak gitu kalau dia sama ibu, takutnya kepikiran. Jadi bisanya nangisnya di kamar aja atau ke teman kalau lagi di sekolah atau di kampus. Waktu itu di sekolah sih. Dan sampai sekarang apakah masih teringat peristiwa itu? Kalau inget ngasih sih, kan nggak bisa ngelupain. Cuman kalau buat save nomornya atau ngubungin atau kayak teman-teman yang lain ngajak kumpul kalau ada orang itu tuh biasanya Dewi nggak mau sih, kayak cari Menghindar. alasan biar nggak ikut ngumpul. Nah, ini menarik ya Kak Ayu, karena berbicara cinta pada usia remaja gitu ya, usia penjajakan pencari teman gitu ya. Ada sesuatu yang mempengaruhi dari karakteristik seseorang dan juga ada sesuatu yang membawa dampak dari proses berikutnya gitu. Berikutnya itu kayak susah move on, padahal move on ini nggak harus berarti move on lupain pacar gitu, tetapi peristiwa-peristiwa move on yang ada di dalam kehidupannya yang untuk dibawa ke proses berikutnya gitu. Nah, bagaimana sih seseorang kita gitu yang masih masa-masanya kita yang masih masanya muda ya, kita tekankan lagi ya Kak Febri, Kita kita semua muda ya, itu yang harus di-highlight pada hari ini. itu udah 2 kali loh saya ngomong tapi dicuekin. Siap, siap. Yang kedua enggak? Oh, oke deh. Ya, kita yang masih masa-masanya muda ini perlu tahu caranya gitu. Karena berbicara memaafkan tetapi tidak melupakan tadi tentunya gitu ya. Kayak saya udah maafin nih secara mulut mungkin ya. Tapi pikiran tidak. Perasaan tidak, karena masih berbaur dengan perasaan yang ada. Dan saya rasa ini tidak hanya terjadi dalam percintaan, bahkan untuk karakter orang tertentu, ada orang-orang yang memang punya karakter seperti ini gitu loh. Bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan, sehingga sebetulnya kata maaf itu seperti dalam tanda kutip, sorry ya, ambiar, nggak ada artinya gitu. Bias Tetapi ya. juga ada, iya kan? Benar kan Kak Feby? Tapi ada juga orang-orang yang gampang banget maafnya gitu loh. Udah digebukin, udah di kayak apa ya, begitu lagi kayak sehingga terkesannya kita lihat nih orang kayak jatuhnya ke lubang yang sama gitu. Nah, ini gimana sih Kak Ayu? Oke. Kalau untuk masalah ini emang it depends on karakteristik kita masing-masing ya. Apa namanya, dan ini tentunya dipengaruhi juga sama kepribadiannya dia gitu ya, apakah emang dia orangnya ada kan memang yang gampang move on gitu ya. Cuman gini, kalau kita ngomongin masalah move on, sebenarnya setiap orang punya definisi operasional dari move on itu masing-masing gitu. Jadi move on menurut saya mungkin beda nih sama move on menurut Kak Il, atau beda sama move on menurut Dewi gitu. Jadi kita harus bisa merumuskan dulu nih, move on buat kita apa, atau memaafkan buat kita apa. Kalau kita hanya bisa misalnya sekedar untuk menerima tapi tidak untuk berinteraksi kembali, tapi ya kita udah fine sebenarnya sama itu, ya it's fine gitu. Selama emang kita apa namanya, bisanya segitu aja gitu. Kita nggak perlu untuk memaksakan diri kita benar-benar untuk memaafkan, menerima dia misalnya di hidup kita kembali. Nah, misalnya Dewi ya, untuk temenan lagi sama temennya ini, ya nggak perlu untuk sampai sejauh itu kalau memang kita nggak mampu. Kita nggak perlu memaksakan kita untuk sesuatu yang kita sendiri kayaknya nggak bisa nih gitu. Jadi dari awal kita udah merumuskan dulu nih, move on buat kita apa, memaafkan bagi kita apa, kita bisanya sebatas mana nih gitu. Karena kalau untuk melupakan tentunya nggak bisa ya, maksudnya itu part of our memories gitu ya, sampai kita nanti tua pun kita akan masih tetap ingat, kecuali mungkin kita amnesia ya, itu benar-benar kita lupa sih gitu. Tapi selama kita sehat-sehat aja gitu ya, itu akan masih tetap kita ingat. Yang membedakan mungkin adalah yaitu yang seperti di awal saya sampaikan, apa yang timbul ketika kita mengingat memori yang tidak menyenangkan itu. Kalau emosinya masih menggebu-gebu, berarti kita mungkin belum sepenuhnya menerima atau belum sepenuhnya memaafkan.
Tapi kalau emang udah biasa aja kok, cuman emang belum bisa ketemu aja gitu. Jadi itu ya kita sudah memaafkan sebenarnya gitu. Cuman emang itu misalnya batas toleransi kita sampai di situ tuh gitu. Karena uh, kita hanya perlu menyadari batas toleransi kita sampai mana daripada kita memaksakan gitu ya, kayak misalnya Dewi, ya udah nggak apa-apa deh, apa namanya, udah lama nih misalnya kejadiannya, saya coba deh ngumpul gitu misalnya yang ada teman yang ini gitu, daripada ternyata malah belum bisa handle gitu ya, malah bikin berantem di situ, malah kan nggak enak situasinya jadinya gitu. Jadi mending kalau memang kita merasanya cukup sampai di sini, ya udah gitu, saya maafin, saya terima, tapi sudah sampai di sini aja gitu. Kita nggak perlu memaksakan diri kita untuk lebih dari apa yang mungkin kita mampu, ya nggak kayak gitu. Ya, Kak Febri, Iya, Kak Yo. kita sudah banyak belajar nih sore ini ya tentang banyak hal peristiwa-peristiwa yang terkaitan dengan kata maaf atau Betul sorry. sekali. Nah, Pelajaran hidup banget nih, Kak Yo. kita lanjutin sesaat lagi ya setelah yang satu lewat ini ya Kak Febri, karena tentu Ya, baik Kak Kak Febri Yo. atau saya juga masih banyak nih pengen ngobrol dengan Dewi dan juga dengan Kak Ayu. Silakan hotline. Para pendengar setia. Ya, hotline sekalian, selamat sore bagi teman-teman hotline yang baru bergabung di sore hari ini. Di sesi pertama, tadi kita banyak sekali berbicara sesuai dengan tema kita, Forgive, Not Forget. Haruskah aku memaafkan? Bersama saya ada pendamping saya yang selalu setia, saya yang suka tidak setia, Kak Lutfianto Febri Handoko. Halo, Kak Yo. Dan juga ada dua narasumber ya Kak Febri yang kece-kece. Betul sekali. Siapa tuh? Dari Aku Pintar nih, Kak Yo, kita didukung oleh Aku Pintar, ada Kak Dewi Firda Yunia atau Kak Dewi. Dan satu lagi dari Personal Growth, Counseling and People Development, ada Nimade Dia Ayu, MPSI Psikolog Klinis atau Kak Ayu. Seru banget ya Kak Ayu ya, diskusi Seru. kita sore hari ini. Kayaknya kita kurang sebetulnya 1 jam Kak Febri kalau soal ngomong memaafkan ini. Wah, bisa sampai larut nih. Jangan dong, nanti bisa move on namanya. Menarik banget ya Kak Ayu ya. Tadi kalau Kak Dewi tadi bercerita sampai sekarang pun belum bisa melupakan event ya, karena kalau tadi menurut Kak Ayu itu hal yang wajar ya, karena itu peristiwa dalam kehidupan. Jadi masih mengingat itu hal yang wajar. Tapi pertanyaannya, butuh berapa lama untuk memaafkan waktu itu? Silahkan Kak Dewi. Butuh berapa lamanya? Nggak tahu ya Kak ya, nggak bisa memperkirakan. Cuman agak bingung juga. Kadang teman-teman tuh kayak ngejudge gitu loh Kak. Cuma ngumpul-ngumpul aja, ayo ikut kayak gitu. Padahal kan kalau ada anak satu itu tuh kayak males aja gitu ngeliat mukanya dia males. Takutnya juga ntar kalau ngobrol jadinya debat kayak gitu. Jadi ya mending Dewi bilang kalau nggak bisa ikutan aja kalau emang ada anak itu. Tapi Dewi bilang nggak alasan kayak bohong kalau ada acara atau apa, tapi memang bilang kalau ada anak itu nggak mau ikutan kayak gitu. Jadi ya nggak tahu ya gimana caranya biar bisa ngelupain, benar-benar ngelupain. Untungnya sekarang anaknya di luar kota sih, nggak di sini. Jadi alhamdulillah nggak ketemu. Nah ini kan tadi ditanya gimana caranya, Dewi bisa nanya lo sama Kak Ayu. Mumpung loh ada personal growth yang bisa counseling. Mau tidak kembali seperti biasa? Itu dulu deh pertanyaan saya buat Dewi. Atau memang sudah nyaman seperti ini gitu loh? Tapi kalau balik lagi kayak dulu takutnya masih inget-inget gitu loh Kak sama masalahnya. Jadi nggak tahu ya gimana Kak Ayu. Bingung. Ini benar sih kata Kak Ayu, yang pertama kita harus tanya dulu, kita mau atau enggak nih gitu, untuk kembali seperti yang dulu, punya hubungan yang baik. Karena itu yang membantu kita untuk menentukan langkah selanjutnya apa. Kalau memang di kitanya belum mau, belum siap, ya kita nggak perlu untuk memaksakan diri gitu. Tapi kalau misalnya kita emang udah mau gitu ya, sebenarnya gini, ketika kita punya masalah sama orang lain, ketika kita punya konflik sama orang lain, satu-satunya jalan untuk menyelesaikan adalah dengan komunikasi gitu ya, gitu benar-benar harus clear semuanya. Jadi mungkin Dewi kalau misalnya one day nanti
dapat insight, oh saya mau kembali nih berteman, menjalin relasi yang baik ketika memang udah bisa gitu ya, untuk udah siap gitu ya. Mungkin yang perlu dilakukan pertama kali adalah untuk closure dulu sama temannya ini gitu. Bener-bener ngobrol heart to heart, empat mata gitu ya. Dewi tanya kenapa dia melakukan itu gitu ya. Terus Dewi bilang perasaannya Dewi ke dia seperti apa, seberapa keselnya Dewi sama dia. Pokoknya dikeluarin semua unek-uneknya gitu. Karena ketika kita misalnya marah atau kesal gitu sama orang lain gitu ya, berarti kita kan menyimpan emosi sama dia. Dengan kita mengeluarkan emosi kita gitu ya, mau langsung ke dia atau secara nggak langsung kita punya media lain, intinya kita udah merilis emosi kita dan kita akan melihat suatu masalah dengan berbeda gitu ya. Kita udah bisa merilis emosi kita. Jadi one day nanti kalau misalnya Dewi udah siap, mungkin hal pertama yang perlu dilakukan adalah closure dulu sama temannya ini, komunikasi, ngobrol empat mata gitu, dari hati ke hati seperti apa. Jadi benar-benar dikupas sampai dalam, sampai Dewi paham dari point of view-nya dia seperti apa, temannya ini juga paham dari point of view-nya Dewi seperti apa gitu. Kita nggak pernah tahu ya orang lain tuh punya intensi apa ke kita. Kalau misalnya dia nggak ngomong langsung sama kita, yang ada kita hanya menduga-duga aja gitu. Siapa tahu ada hal yang nggak kita ketahui sebenarnya seperti apa gitu. Dan kadang ini menimbulkan asumsi kita, dan asumsi kita ini yang akhirnya membentuk perilaku kita akhirnya ke orang ini seperti apa gitu. Nah, gimana tuh Dewi? Bisa diterima nggak? Atau mau ditanya lagi apa, Wi? Atau masih belum puas nih aku? Belum puas. Ayo Wi, mumpung Wi. Mungkin nanti ya Kak ya, kalau udah benar-benar siap. Tapi kalau untuk sekarang kayaknya Masih enggak belum. dulu, masih belum. Soalnya ini aja dari cerita dari awal tuh kayak kerasa gitu loh Kak, masih kerasa sakitnya kalau emang lagi cerita ke orang. Kalau boleh tahu, sorry, kejadiannya kapan Dewi? Udah lama kah? Kayaknya tahun apa ya? Pas lulus SMA Kak. Waktu baru-baru lulus SMA. Oh, udah Tiga hampir Tahun 4 tahun 2000, ya. iya 3 tahun, 4 tahun ya. Nggak apa-apa, Tapi ya, baru dia- menghapus kontaknya itu baru ya setahunan inilah Kak. Soalnya berarti sebelumnya udah enak gitu loh di kontak sini. masih ada gitu. Iya Sebelumnya ada. dan pernah berkomunikasi nggak? Sebelum menghapus kontaknya pernah, cuman ya kayak WA biasa aja. Kalau ketemu udah nggak pernah. Cuman lihat story aja dulu sih Kak. Saling lihat story aja. Tetap kepo ya. Iya. Kepo lu dia. Tapi ada di fase ini nggak sih Kak? Kadang ada orang nih salah sama kita gitu ya. Terus kitanya mencoba untuk merendahkan emosi kita, mencoba untuk menjalin komunikasi ulang gitu ya dengan orang tersebut. Tapi kadang orang yang di posisi salah tadi tuh kadang lebih nyolot gitu daripada kitanya gitu. Loh, itu Dewi langsung dibenerin. Apakah seperti itu tuh Dewi? Kondisinya apakah seperti itu? Iya bener kayaknya deh Kak. Kayak apa? Dia tuh malah nyalain aku gitu ke orang-orang gitu. Kayak nanya-nanya aku juga, gimana kabarnya Dewi sama pacarnya, masih ada, masih pacaran kayak gitu Kak. Ya kan ngapain ya kepo kayak gitu. Jadi masih nggak suka aja. Nah semenjak dia nanya ke temanku, nanya hubunganku gimana sekarang sama pacarku, ya udah aku hapus aja nomornya deh biar nggak makin kepo aja. Mungkin karena aku jarang buat story sama pacar kali ya, jadi dikira putus mungkin sama dia. Jadi dia nanya-nanya terus. Artinya Teman-teman Dewi lain. masih ada rasa ketakutan untuk dia kembali gitu ya, atau berusaha ya. Ya bisa jadi. Dewi harus punya percaya diri dong. Kalau Dewi punya percaya diri pasti itu gak akan ada deh. Jadi Dewi percaya kalau kamu tuh udah memenangkan hatinya. Kalau kamu itu sudah sudah menjadi pilihan gitu loh. Tapi memang kalau boleh kasih masukan, jangan kasih 100% ya. Cukup 60% aja. Di bawah 60 juga udah gede loh sebetulnya. Benar ya Kak Febri ya? Karena biar bagaimana, benar gak Kak Febri? 60 udah gede banget ya? Kegedean kali Kak ya, mungkin. Kegedean. Ya, Jadi berapa persen Kak Febri?
20? 59, oh enggak. Oh, 59. Enggak. Ya, soalnya kan ya kalau dibilang jodoh kita tidak ada yang tahu, usia nggak ada yang tahu, bukan arahnya ke sana. Tetapi biar bagaimanapun sebagai manusia punya kapasitas, ya kan, punya keterbatasan. Nah, memang berbicara cinta ini sesuatu yang unik. Kita bisa ngomong sayang, kita bisa ngomong I love you, lebih gampang, tetapi mempertahankannya atau mengerti meaning dari kata itu dalam melakukannya tidak seperti diucapkan. Demikian juga memaafkan. Jadi Dewi, kuncinya sih harus percaya diri deh menurut saya. Benar nggak Kak Ayu? Benar sih, benar gitu. Kalau dalam kasusnya Dewi memang percaya diri juga perlu ya gitu. Karena kalau udah ngomong cinta apalagi masa remaja kan sebenarnya masih topik yang hangat sebenarnya gitu ya. Tapi tricky juga, chance untuk kita merasa sakit hati besar di situ. Gitu. Jadi tadi setuju juga kata Kak Ayu untuk usia sekarang mungkin ketika ada menjalin hubungan ada baiknya kita kasih batasan nih mau sampai mana dalam semua hal ya gitu. Mungkin dalam kayak kita memberi emosi kita juga itu perlu dibatasin karena sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik gitu. Sekarang kan banyak banget istilah bucin-bucin gitu ya, itu kan juga it means too much gitu dalam mengekspresikan emosinya segala macam, dan itu sesungguhnya sesuatu yang berlebihan apapun itu nggak bagus gitu. Jadi kita mesti tahu batasannya sampai mana nih baiknya gitu. Oke. Kak Ayu, sorry Kak Febri, aku mau tanya sama Kak Ayu sedikit ya. Dari tadi juga nanya melulu ya, banyak ya. Tanya mulu gitu ya. Ya emang interview gimana? Kayu berbicara maaf memaafkan ini ada dua proses yang buat saya menjadi antagonis. Kalau kita lihat tadi Dewi lebih kepada menghindar, tidak mau mungkin tanda kutip ya menghadapi dan berjalan lebih gitu ya rasa percaya diri. Tapi ada juga satu sisi ya orang merasa sakit hati dan tanpa disadari dia menghapus memorinya. Benar-benar hilang, nggak pernah tahu menau. Kalau ini kan tadi sengaja dihapus gitu ya. Kalau ini kehapus, jadi memang nggak ingat sama sekali apa yang terjadi, tapi dia tahu orangnya, dia tahu dia pernah jatuh cinta dengan dia sebegitu dalam, dia pernah berhubungan yang berharap yang begitu tinggi untuk menjadi pasangan hidup seumur hidup, tetapi perjalanan menyatakan beda, berpisah, tetapi seakan-akan pada saat bertemu lagi gitu ya, dengan situasi yang sudah menjadi teman, pada saat ditanya, ingat nggak dulu kan kita pernah ke sini? Oh ya, masa sih gitu loh. Jadi ada memori-memori yang dilupakan. Apakah itu juga proses memaafkan yang sesungguhnya atau denial atau defense? Nah, ini ada sedikit pertanyaan yang buat Kak Ayu nih. Kalau untuk tipikal orang yang seperti ini gitu ya, karena saya banyak sekali beberapa mendapatkan teman-teman yang punya pengalaman pahit tetapi bisa lupa gitu loh. Lupa apa yang pernah terjadi bahkan itu. Tapi dia fine aja sama nih orang gitu. Nah, gimana nih Kak? Nah, kalau ini sih penyebabnya bisa beragam banget ya Kak Ayu ya. Maksudnya nggak bisa kita mengatakan bahwa satu doang nih gitu. Ada banyak faktor gitu. Pertama mungkin orang ini memang long term memorinya buruk nih. Jadi mungkin dia tidak hanya kepada memori yang menyakitkan aja, tapi secara general juga dia gampang lupa gitu. Karena ada kan orang yang seperti itu gitu. Kemudian mungkin emang bisa itu jadi defense-nya dia. Gini, orang yang melupakan gitu ya, sesuatu hal yang menyakitkan bagi dia itu biasanya udah trauma berat gitu ya. Jadi dia secara ya udah lupa gitu. Tapi sebenarnya itu masih ada di alam bawah sadarnya dia. Cuman ya dia kalau misalnya orang nanya, dia akan lupa, nggak inget sama sekali gitu. Nah, tapi itu ada di alam bawah sadarnya dia. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang men-trigger sedikit gitu ya, misalnya yang situasi yang similar, yang sama, itu akan muncul, bisa. Tidak harus selalu memori exactly yang sama muncul, tapi mungkin ada simptom-simptom atau mungkin hal-hal yang mirip gitu. Kita pasti akan ada yang mengingatkan gitu. Kayak kayaknya saya familiar dengan hal ini gitu. Kayak ini bukan sesuatu yang baru gitu sama saya. Kok kayaknya masih ngerasa sakit ya gitu. Jadi kalau misalnya ini memang sengaja dia kubur gitu ya, emang dia lupain, biasanya ini menimbulkan trauma berat sama dia, akhirnya dia
lupa gitu ya, tapi masih nggak ada di memorinya, tapi ada di alam bawah sadarnya dia gitu. Ini udah dalam tanda kutip kelas berat nih kayak. Tuh Kak Kalau memang Febri. seperti itu ya, tapi kalau misalnya emang tadi general nih, emang orangnya gampang lupa aja, in general juga seperti itu, nah itu ya beda cerita lagi. Ternyata Kelas berat ya tadi. Kak Febri ternyata nggak tinju doang loh yang ada kelas berat. Kelas berat, kelas ringan nih. Kak Ayu, tadi Dewi juga sempat nih cerita once gitu ya, entah ada nama dia di mana gitu ya, atau mau tadi ketemu, diajak ketemu, itu aja langsung kepikiran. Berarti itu apa ya? Ada di bawah alam sadar. Sebenarnya nggak diinget-inget sih setiap hari, mungkin. Tapi mungkin itu tadi ya, yang ada di alam bawah sadar, seketika langsung muncul sekelibatannya, ingatannya terulang lagi gitu ya. Kalau yang Dewi ini justru sebenarnya bukan di alam bawah sadar ya, dia sangat sadar gitu. Makanya dia knowledge banget hal-hal yang terkait sama dia bisa bikin dia ke-trigger gitu. Jadi ketika ngelihat hal yang berkaitan langsung gitu. Jadi sebenarnya untuk Dewi ini masih belum masuk ke alam bawah sadar. Ini justru masih dia sadarin banget gitu. Jadi apa namanya, dia mudah ke-trigger gitu. Kalau misalnya terkait sama orang ini. Cuman memang mungkin ya belum bisa memaafkan sepenuhnya gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita pakai persentase mungkin baru di 60-70 misalnya gitu. Jadi memang masih ada apa namanya, emosinya masih meledak-ledak, masih ada rasa kesel segala macem gitu. Tapi ya one day ya mungkin akan bisa sepenuhnya memaafkan, tapi tentu tiap orang membutuhkan waktu yang berbeda-beda gitu. Ya. Dewi membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Sekarang saya mau tanya sama Dewi. Dewi mau berapa lama terperangkap dengan perasaan yang tidak nyaman seperti itu? Kalau gini Pertanyaan Kak, simple tapi susah jawabnya, Wi. iya, misalkan Dewi mau apa ya, kirim chat gitu ya ke anak ini, bisa dibilang kayak gengsi gitu ya Kak. Soalnya kan menurut Dewi yang salah kan dia, bukan aku. Jadinya ya malas juga yang pertama, terus takutnya juga sakit hati lagi, terus kalau dengar pendapat dia gitu loh. Jadi gimana ya Kak ya biar nggak gengsi kayak gitu, gimana ya? Kak Ayu, curhat dong, ini curhat dong. Iya, curhat dong. Sebenarnya gini sih, Gimana? Dewi, kuncinya kita nggak perlu memaksakan gitu ya untuk kembali memiliki hubungan baik sama seseorang yang sudah pernah menyakiti kita gitu. Kalau memang menurut kita nggak worth it nih kalau misalnya balik sama orang kayak gini, karena mungkin Dewi sendiri pun udah punya pemikiran ini orang sifatnya kayak gini nih, dia emang nggak baik sama saya, kalau nggak baik sifatnya untuk saya gitu. Kalau saya menjalin kembali hubungan sama dia mungkin saya nggak nyaman apa segala macam gitu. Jadi again kita nggak perlu memaksakan diri kita gitu ya untuk benar-benar mau menerima dengan tangan terbuka lagi gitu, karena ya tiap orang kadar untuk bisa memaafkannya berbeda-beda gitu. Jadi Dewi nggak perlu ke pressure gitu ya untuk segera memaafkan dan menerima dia kembali, menjalin relasi kembali gitu. Setidaknya apa namanya, nanti mungkin one day emang butuh closure kalau emang benar-benar mau udah siap gitu ya. Artinya perasaannya, emosinya udah netral gitu ya. Terus baru mau closure, mau ngomong, yaitu boleh gitu. Tapi kalau misalnya sekarang nih masih ada keselnya, masih ada gengsinya, masih ada emosi segala macam, ya jangan closure dulu, karena nanti kalau misalnya lagi emosinya masih ada terus ngomong, itu malah mungkin bisa menimbulkan konflik baru gitu. Jadi kalaupun nanti mau Dewi udah, saya mau baikan deh, berarti saya mesti ngomong, mesti closure, berarti make sure kalau misalnya Dewi emosinya udah netral nih ke dia gitu. Oke, jadi nggak perlu dipaksain juga ya, Kak Ayu ya. Harus hari ini udah bisa maafin gitu ya. Iya. Karena sesuatu yang dipaksakan pasti tidak enak, Kak Febri, apapun itu. Benar, Harus ada apa ya, kalau orang Indonesia bilang ikhlas. Mengikhlaskan. Persetujuan dari diri sendiri untuk menerima. Betul. Yang dikatakan dengan ikhlas ya. Itu memang tidak gampang juga. Kak Febri nggak kerasa nih, kita udah berbicara iya 1 nih. jam. Apa sih yang kita dapatkan di sore hari ini, Kak? Waduh, hikmahnya. Oke, jadi Kak Ayu, kalau aku dengar cerita dari Kak Ayu, dari Kak Dewi, bahwasanya setiap orang punya perjalanannya masing-masing, dan kadang di setiap perjalanan itu ada kerikil, bahkan batu mungkin ya.
yang mengganjal kehidupannya, dan sebagai orang wajar ada rasa nggak enak gitu, nggak enak atas peristiwa tersebut, sehingga memang butuh waktu untuk kata maaf gitu ya. Dan kalau memang untuk melupakan 100% sih saya rasa rada susah ya, kecuali mungkin peristiwanya tidak terlalu besar sehingga tidak terlalu berpengaruh ke hidupnya. Tapi case seperti Kak Dewi tadi kan itu cukup, sudah hampir 4 tahun nih berarti ceritanya kan, itu cukup cukup lama ya waktunya. Jadi saran mungkin untuk headline semuanya, ketika memang semuanya ada mungkin rasa kecewa, rasa nggak enak, silahkan setidaknya di apa ya, diluapkan, dirilis dulu ya, kalau tadi kata Kak Ayu dirilis, dan jangan denial kalau memang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati seperti itu. Dan untuk diri pribadi masing-masing, kita juga harus belajar sih. Kalau tadi kata Kak Ayu, kita harus belajar ikhlas, karena banyak banget, kalau tadi Dewi di sekolahnya, di kuliah pasti juga ada hal-hal yang tidak mengenakan juga, di pekerjaan dan seterusnya, di bertetangga gitu ya, ada yang gosipin, dan selanjutnya pasti ada fase-fase nggak enak gitu. Jadi kita semuanya sedang belajar, setidaknya kita tahu bahwasanya setiap orang punya masanya sendiri-sendiri, nggak harus hari ini juga bisa memaafkan, setidaknya kita berproses. Pelan bukan berarti nggak berprogres gitu ya. Iya, terima kasih Kak Febri. Nah, Kak Dewi, ada nggak sih closing statement yang ingin dibagikan buat kita semua soal bagaimana ya kita bisa menerima dan memaafkan dengan arti yang sesungguhnya? Yang aku ambil dari ngobrol tadi sih Kak sama Kak Ayu, apapun problemnya kita harus berdamai sama diri sendiri. Mau nggak mau juga harus dimaafin, entah nggak tahu kapan, tapi kita harus bisa maafin. Nggak boleh gengsi, juga harus bisa lah ngomong sama dia gimana dari sisi dia dan sisi aku gimana. Jadi biar bisa balik lagi kayak dulu lagi hubungan. Iya. Semoga bisa. Semoga ya Wi, memaafkan bermula dari diri kita dulu. Silakan Kak Ayu, terakhir closing statement. Oke. Maaf, itu untuk setiap orang punya proses, waktu, dan juga makna yang berbeda-beda. Kita nggak bisa memaksakan diri kita untuk menyamakan nih proses maaf kita dengan orang lain. Gitu. Jadi kita harus beri ruang pada diri sendiri untuk menikmati prosesnya, gitu ya. Jangan sampai kita memaksakan sesuatu yang di luar kemampuan kita, yang justru mungkin akan bikin semuanya tambah runyam. Jadi benar-benar kasih waktu diri sendiri untuk menikmati proses dalam memaafkan gitu. Iya, dan berbicara maaf, memaafkan, tentu kita ingat sekali pada masa kita muda atau anak-anak, orang tua kita mengajarkan beberapa kata ajaib, yaitu kata ajaib terima kasih, dan salah satunya berani untuk minta maaf. Di sini adalah suatu proses sebetulnya yang akan kita nikmati pada saat kelak dewasa, kita bertemu dengan berbagai hal yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa memaknai kata maaf itu dengan sesungguhnya, bukan hanya kalimat atau kata yang keluar terucap, tetapi juga memaknai arti maaf itu, yaitu berani seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Dewi dan juga Kak Ayu. Dan saya rasa proses ini akan terus berlangsung hingga kita menutup usia kita, karena tentu kita bersosialisasi, kita berhubungan tidak hanya dengan tetangga, tidak hanya dengan teman, bahkan kita berhubungan dengan orang tua kita, anak-anak kita, sahabat kita, dan siapapun yang ada di sekitar kita, bahkan mungkin juga dengan binatang peliharaan kita. Ya, dan ini sifat yang seharusnya sebagai umat manusia hakikinya kita belajar untuk kalimat maaf dilakukan dengan kenyataan. Berani untuk berdamai, berani untuk berproses, dan akhirnya berani untuk bersyukur. Karena apa yang terjadi di dalam kehidupan kita membuat kita menjadi lebih satu tahapan lagi menjadi lebih dewasa. Terima kasih semua hotline, sudah 1 jam bersama saya dengan Yohana Elizabeth dan rekan saya Lutfianto Febri Handoko. Terima kasih untuk Dewi dan Kak Ayu untuk sore hari ini, bagaimana kita bisa belajar tentang maaf memaafkan. Jangan lupa untuk terus follow Instagramnya Satu Hati tentunya ya. Dan akhirnya saya mengucapkan sampai bertemu di minggu depan di acara yang bersama di hari Jumat. Jam berapa Kak Febri? Jam 4 sore sampai jam 5 sore. Waktu Indonesia bagian Barat. Betul. Salam Satu Hati. Hatinya kita semua. Terima kasih.
kasih.